Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Manajemen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ide bisnis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah e-commerce. Di sini saya akan menyampaikan ide dan konsep bisnis. Ide dan konsep bisnis kami yaitu dengan menyediakan forum jual beli daring yang berbasis informasi yang menyediakan informasi mengenai furnitur dan interior rumah yang aman dan terpercaya, yang mana nantinya platform kami akan memberikan berbagai macam informasi mengenai produk-produk furnitur dan interior. Befur akan bekerja sama dengan jasa pengiriman ekspedisi barang, sehingga biaya ongkir untuk furnitur dan interior akan tergolong lebih murah. Untuk menjadi anggota atau penjual di Befur sangatlah mudah. Untuk pendaftarannya sendiri tidak dipungut biaya, namun harus memiliki surat keterangan usaha atau SKU, yang dimana nantinya penjual benar-benar menjual produk-produk furnitur secara offline, jadi tidak ada kategori penipuan. Untuk mengakses Befur ini ada dua pilihan. Yang pertama menggunakan website dan yang kedua menggunakan aplikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya bagian pemasaran STP. Yang pertama segmenting. Segmenting terdiri dari tiga kategori, yaitu segmen geografis, yaitu daerah yang susah untuk mengakses internet, atau hal ini dikarenakan untuk mengakses Befur harus memerlukan akses internet yang stabil. Maka dari itu akses internet di daerah terpencil sebagai segmen geografis dari Befur. Yang kedua, segmen demografis, yaitu bapak-bapak, ibu rumah tangga, perhotelan, apartemen, perumahan, kafe, atau usia 20 ke atas. Yang ketiga, segmen psikografis, yaitu orang-orang yang menginginkan berbelanja tanpa ribet dengan kualitas unggul serta aman, nyaman, terpercaya, serta ongkir terjangkau. Selanjutnya adalah targeting. Targeting untuk Befur yaitu untuk target kami adalah orang-orang yang sedang mencari atau membutuhkan produk-produk furnitur atau interior untuk renovasi rumah. Selain itu, prioritas pasar yaitu perhotelan, apartemen, kafe, dan lain-lain yang sedang direnov atau masa pembangunan. Oleh sebab itu, Befur berfokus pada kebutuhan target pasar tersebut. Yang ketiga adalah positioning. Positioning Befur yaitu sebagai forum jual beli yang menyediakan informasi mengenai produk-produk furnitur dan interior yang akurat, aman, nyaman, terpercaya melalui website atau aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arif. Baiklah, selanjutnya adalah marketing plan. Media yang tepat adalah menggunakan website dan aplikasi. Website ini nantinya akan dikelola dengan baik sehingga tampilannya lebih mudah dan praktis. Kemudian kami juga akan mengembangkan aplikasi yang dapat didownload melalui handphone sehingga dapat terupdate setiap waktu dan memudahkan pemakainya. Sebelum meluncurkan website dan aplikasi, kami akan menggunakan media informasi yang sudah ada, yaitu Instagram, Facebook, dan YouTube. Tujuannya yaitu memudahkan konsumsi dan konsumen dalam mengakses atau mencari informasi-informasi yang ada di dalam Befur. Teknik pemasaran dengan mengikuti tren perkembangan zaman, di mana nantinya akan bekerja sama dengan influencer. Tujuannya yaitu menginformasikan kepada calon konsumen akan manfaat Befur tersebut. Promotion plan atau rencana promosi. Di sini Befur akan menggunakan rencana 1. Memaksimalkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Yang kedua, membuat event atau mengikuti event-event. Tujuannya yaitu menarik perhatian pasar dengan cepat. Yang ketiga adalah brand awareness. Jika promosi yang dilakukan berhasil dan mampu membangun brand dengan kuat,
maka forum jual beli berbasis informasi ini akan melekat di hati konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita mengenai tentang bagian operasional dan SDM. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan yaitu bagian promosi dan SDM yang meliputi promotion plan atau rencana promosi, yang membuat blog sebagai salah satu konten untuk menarik audiens atau konsumen. Yang kedua, membuat video edukasi perkenalan tentang B4 yang diupload di media sosial dengan tujuan memberi informasi kepada audiens supaya audiens tahu bahwa sekarang telah ada aplikasi atau web berbelanja furniture dan interior dengan mudah melalui B4. Selanjutnya yaitu memberikan iklan melalui video yang menarik dengan tujuan memberitahukan kepada audiens akan petunjuk penggunaan atau cara bekerja B4. Yaitu selanjutnya proses operasional dengan pemasok dan pelanggan. Proses operasional kami dengan pemasok dengan pelanggan yaitu dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang telah bergabung sebagai pemasok ketika B4 yang mengalami situasi buruk. Menyediakan pemasok lain tujuannya yaitu untuk mendukung proses operasional dari B4 sebagai cadangan apabila terjadi gangguan. Sedangkan untuk pelanggan yaitu dengan melakukan komunikasi pada konsumen. Pekerjaan masing-masing staf. Ada staf general manager, bertugas memimpin dan mengawasi pekerjaan karyawan di B4 menantinya. Staf marketing bertugas terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemasaran dan branding secara digital, memikirkan dan mengkonsep konten campaign marketing di sosial media. Ada staf operasional bertugas mengurus berbagai kegiatan di sebuah perusahaan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan, mengurus operasional perusahaan, mengurus daftar hadir para pekerjaan, mengurus surat izin, membantu berbagai jenis pekerjaan di perusahaan. Ada staf sumber daya manusia bertugas untuk bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Ada staf IT bertugas memastikan komputer yang digunakan oleh user dapat berfungsi normal, memastikan komputer yang digunakan oleh user dapat terhubung ke jaringan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Ada staf keuangan. Staf keuangan bertugas melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan transaksi keuangan perusahaan, mengontrol aktivitas keuangan, transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan, dan menerima dokumen dari vendor internal maupun eksternal. Gaji, remunerasi dan bonus-bonus masing-masing staf. Pertama, gaji pada karyawan di B4 diberikan setiap bulan tergantung keuntungan penjualan dikali persentase kehadiran karyawan termasuk yang mengajukan cuti atau tidak, agar tidak setiap karyawan bisa mendapat haknya yang sesuai dengan kualitas kerjanya. Kedua, remunerasi diberikan dalam bentuk kompensasi dan pemberian kompensasi ini tidak dikenakan beban pajak. Kompensasi diberikan berdasarkan perhitungan persentase keuntungan atas penjualan informasi tersebut. Pemberian kompensasi diberikan bersama dengan gaji. Dan terakhir, bonus dapat diberikan pada para staf dalam 1 tahun apabila perusahaan B4 dalam posisi laba dan memiliki banyak keuntungan dan penjualan